Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tasya dengan NIM C1C025024. Hari ini saya akan mempresentasikan materi PPN, PPNBM, PBB, dan BPHTB serta Bea Materai. Yang pertama, saya akan membahas latar belakangnya. Pembangunan nasional merupakan sumber pembiayaan yang besar untuk mendukung berbagai program pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan negara dan daerah yang penting berasal dari sektor perpajakan seperti BPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. PPN dan PPNBM berperan dalam meningkatkan penerimaan negara melalui transaksi barang dan jasa, serta pengadilan konsumsi barang mewah. PBB dan BPHTB menjadi sumber pendapatan daerah yang berkaitan dengan kepemilikan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu, bea materai digunakan untuk memberikan legalitas dan kekuatan hukum pada dokumen tertentu. Dengan adanya berbagai jenis pajak tersebut, pemerintah dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi dan tarif pajak sangat penting agar masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu ada pengertian tarif PPN. Tarif PPN adalah presentasi pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. Tarif ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Di Indonesia, tarif umum PPN yang berlaku saat ini sebesar 11%, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain tarif umum, terdapat juga tarif khusus seperti tarif 0% untuk kegiatan ekspor tertentu. Penerapan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan nasional, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil. Rumusnya PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh, harga barang sama dengan 1 juta, PPN 11% sama dengan 110.000 dan total pembayaran 1.110.000. Selanjutnya ada pengertian tarif PPNBM. Tarif PPNBM adalah presentasi pajak yang dikenakan atas barang-barang yang tergolong mewah selain dikenakan PPN. Tarif ini juga digunakan untuk menghitung besarnya pajak penjualan atas barang mewah yang harus dibayar pada saat pembelian atau impor barang mewah. Barang yang dikenakan PPNBM umumnya merupakan barang yang bukan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, seperti mobil mewah, perhiasan, kapal pesiar, dan rumah mewah. Tarif PPNBM berbeda-beda, tergantung jenis barang mewah, mulai dari 10% hingga 200%, sesuai ketentuan pemerintah. Pengenaan PPNBM bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan sosial, serta meningkatkan penerimaan negara. Rumusnya PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh, harga mobil mewah sama dengan 800 juta, PPNBM 20% sama dengan 160 juta. Jadi PPNBM yang harus dibayar sebesar 160 juta. Pengertian tarif PBB. Tarif PBB adalah presentasi pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh seseorang maupun badan. Tarif ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak. PBB dikenakan karena tanah dan bangunan memiliki nilai ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya. Besarnya PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Setelah dikurang nilai jual, objek pajak tidak kena pajak atau NJOPTKP. Tarif PBB pada umumnya sebesar 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan PBB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendukung pembangunan, serta membiayai pelayanan masyarakat. Rumus, PBB sama dengan tarif PBB dikali NJKP. Contoh, NJKP rumah sama dengan 120 juta, PBB 0,5% sama dengan 600.000, jadi PBB yang harus dibayar sebesar 600.000. Selanjutnya ada tarif BPHTB. Tarif BPHTB adalah presentasi pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Tarif ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya bea peroleh hak atas tanah dan bangunan yang harus dibayar saat terjadi peralihan hak. Perolehan hak atau tanah dan bangunan dapat terjadi melalui judi beli, hibah, warisan, tukar-menukar, lelang, maupun pemindahan hak lainnya. BPHTB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Tarif BPHTB yang berlaku secara umum sebesar 5% dari nilai peroleh objek pajak, kena pajak atau NPOPKP, yaitu nilai peroleh setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOPTKP. Penerapan BPHTB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memberikan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan bangunan, serta menciptakan tertib administrasi pertanahan. Rumusnya BPHTB sama dengan tarif BPHTB dikali NPOPKP. Contohnya harga rumah sebesar 500 juta, NPOPTKP-nya 80 juta, NPOPKP-nya 420 juta, BPHTB-nya sama dengan 5% dikali 420 juta sama dengan ya sama dengan 21 juta. Jadi BPHTB yang harus dibayar sebesar 21 juta. Tarif bea materai. Tarif bea materai adalah besarnya pungutan yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Tarif ini digunakan untuk menentukan jumlah bea materai yang harus dibayar pada suatu dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Bea Materai, tarif bea materai saat ini sebesar 10.000 untuk dokumen tertentu, baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik. Bea materai dikenakan pada surat perjanjian, akta notaris, dokumen transaksi, surat berharga, kwitansi, dan dokumentasi lainnya yang digunakan untuk keperluan hukum atau administrasi. Penerapan bea materai bertujuan untuk memberikan legalitas dan kekuatan hukum pada dokumen, menciptakan tertib administrasi, serta meningkatkan penerimaan negara. Saat ini, penggunaan bea materai juga dapat dilakukan secara digital melalui e-materai untuk mendukung perkembangan transaksi elektronik. Contoh, surat perjanjian pinjam meminjam uang harus dibutuhi bea materai sebesar 10.000 agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, PPN, PPNBM, PBB, PPHTB, dan bea materai merupakan jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah. Setiap pajak memiliki fungsi dan objek yang berbeda, seperti PPN pada barang dan jasa, PPNBM pada barang mewah, PBB pada bumi dan bangunan, BPHTB pada perolehan hak tanah dan bangunan, serta bea materai pada dokumen tertentu. Penerapan tarif pajak tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pendapatan negara dan daerah, menciptakan tertib administrasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya berbagai jenis pajak tersebut, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tarif dan fungsi pajak sangat penting agar masyarakat lebih patuh dan sadar akan kewajiban perpajakan dalam mendukung kemajuan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.